Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali hari ini kita bisa bersama-sama ya melakukan puja bakti, walaupun masih secara daring, tetapi ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus melakukan perbuatan baik di tengah-tengah pandemi. Tetapi kita sangat senang juga karena kondisi pandemi di negara kita sudah jauh berkurang. Bahkan di beberapa tempat zonanya sudah aman, tetapi bukan berarti kita mengurangi kewaspadaan kita untuk tetap prokes dimanapun kita berada ya. Walaupun memang tempatnya aman, ya mungkin bisa saja ada yang memang terdampak atau terkena tetapi tidak menunjukkan gejala. Oleh karena itu kita tetap harus waspada walaupun kondisinya sudah membaik, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat juga ke depan Wihara Dharma Sukafluit bisa kembali mengadakan kebaktian tatap muka dengan pembatasan tentunya, agar kerinduan dari umat untuk datang ke wihara memang tidak bisa digantikan dengan secara daring seperti saat ini gitu ya. Memang beda suasana psikologisnya. Ibu Bapak, teman-teman sedharma, ya memang kalau kita melihat walaupun sekarang kita sudah mulai ada perbaikan-perbaikan di berbagai bidang, tapi memang kita melihat sendiri ya, karena kita mengalami di masa kehidupan kita sekarang, kita mengalami satu kondisi pandemi yang sangat luar biasa di seluruh dunia. Memang dampaknya itu sangat luar biasa, terutama dampak kesehatan ya. Dampak kesehatan ini menjadi sangat besar gitu ya pada saat ini. Seperti yang Buddha Gautama katakan juga di dalam Dhammapada ayat atau syair 204, bahwa kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Karena memang kalau kita sakit ya akibatnya besar sekali dampaknya. Mulai dari penghasilan kita, kemudian kegiatan-kegiatan kita, dan lain sebagainya. Kesehatan ini menjadi sangat menjadi sangat besar dampaknya pada saat ini. Tetapi di balik itu semua juga ada dampak positifnya, yaitu ditemukan kembali vaksin-vaksin atau obat untuk pencegahan virus. Jadi ya memang ada segi positif negatifnya ya. Kalau di dalam Taoism itu ada lambang yin yang gitu ya. Jadi dia di masa ada kesulitan pasti juga ada kebaikannya juga, ada hikmahnya juga dari suatu musibah atau kendala. Kemudian dampak ekonomi yaitu kesulitan ekonomi. Kita lihat banyak sekali ya kesulitan ekonomi pada saat ini, juga pengangguran yang begitu banyak, jadi bertambah. Oleh karena itu, Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian, juga kita harus mengetahui ya pada saat ini karena kondisi perekonomian negara kita terus dalam perbaikan setelah pandemi, maka kita pun harus bisa juga hidup sederhana. Jadi jangan terlalu bermewah-mewah walaupun Anda mampu gitu ya. Apalagi misalnya keluar rumah dengan berbagai macam perhiasan Anda pakai dari kepala sampai kaki gitu ya. Nah, itu sebaiknya dihindari saja. Jadi jangan berlebihan. Karena dengan kesulitan ekonomi maka kejahatan bisa timbul ya. Kejahatan bisa timbul, banyak sekali kejahatan-kejahatan yang akan timbul. Oleh karena itu kita jangan mengkondisikan kejahatan itu timbul kepada diri kita. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita juga bisa memantaskan diri dengan hal-hal yang biasa saja. Jadi tidak perlu sampai berlebihan ya.
punya 10 jari, 10-nya pakai cincin gitu ya. Nah, ini bukannya hebat tapi mengerikan jadinya ya kalau yang seperti itu. Jadi tetaplah Anda hidup sederhana sampai saat ini yang seperti Anda sudah lakukan, dan kita lihat syukur kalau kita bisa juga membuka satu lapangan pekerjaan yang bisa membantu pengangguran begitu ya. Dan kalau Anda saat ini sudah mulai bekerja kembali, yang tadinya sudah menganggur tapi kemudian mendapat pekerjaan kembali, maka Anda juga harus bersyukur gitu ya. Kemudian dampak yang ketiga adalah dampak sosial. Nah, ini dampak sosial ini juga sangat meluas nih, terutama di anak-anak ya. Secara psikologi, secara kehidupan sosial mereka sangat terdampak sekali. Yang biasanya mereka bermain, tapi kemudian mereka tidak bermain gitu ya. Dan kelihatannya anak-anak sekarang malah lebih suka tidak bermain keluar. Mereka hanya lebih suka bermain game di gadget atau di laptopnya gitu ya, atau di komputer di rumah. Malah kalau disuruh keluar, malah sekarang anak-anak jadi tidak mau. Karena apa? Karena faktor kebiasaan daripada sebelumnya di rumah saja selama 1 tahun lebih, ini akhirnya menjadi sebuah kebiasaan baru buat mereka. Juga termasuk kita ya, saudara-saudara. Mungkin Anda ada juga yang kerjanya work from home gitu ya, kerja dari rumah selama 1,5 tahun ini, 1 tahun lebih ini Anda kerja di rumah, dan pada saat Anda diumumkan mungkin suatu saat Anda harus masuk kerja mulai besok aktif kembali gitu ya, seperti biasa masuk kerja setiap hari. Mungkin dalam pikiran Anda, wah capek dah disuruh masuk kerja lagi begitu ya. Karena apa? Karena dalam pikiran kita dampak psikologinya kepada kita bahwa wah, kerja sekarang enak di rumah begitu ya. Bangunnya nggak terburu-buru begitu ya, serba santai gitu ya. Boleh rapi bagian atas, bagian bawah boleh pakai celana pendek gitu. Ini juga kita lihat sendiri gitu ya di dalam kehidupan kita, banyak yang seperti itu ya. Dia meeting atasnya sih pakai jas gitu ya, bawahnya celana pendek gitu ya. Karena nggak kelihatan kan ya yang bagian bawahnya gitu ya. Asal jangan dia berdiri saja, nanti satu zoom ketawa semua gitu ya. Nah ini rekan-rekan sekalian, yang menjadi perubahan kehidupan kita, perubahan sosial kita. Ceramah pun mungkin awalnya menjadi satu hal yang kurang lazim dilakukan secara online. Tetapi sekarang semuanya jadi lazim. Semuanya jadi hal yang biasa dilakukan secara online. Dan mendengarkan ceramah pun demikian. Rasanya awal-awal mendengarkan ceramah rasanya kurang afdol kalau orang Betawi bilang ya. Kurang afdol tuh kurang asik gitu, kurang srek gitu ya. Kalau ceramah itu nggak lihat penceramahnya gitu ya. Hanya lihat di online gitu ya. Kurang 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 enak. Nah, tetapi lama-kelamaan orang terbiasa dengan hal tersebut. Bahkan akhirnya mungkin nanti pun setiap kebaktian walaupun sudah ada tatap muka, mungkin Pak Nitya atau pengurus wihara tetap juga mengadakan kebaktiannya secara online juga. Artinya dengan blended gitu ya. Dengan dicampur antara kebaktian yang online dan kebaktian yang tatap muka langsung. Jadi yang online bisa, yang tatap muka juga bisa gitu ya. Bagus juga sih untuk mengurangi parkiran di Dharma Suka gitu ya, jadi nggak terlalu padat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah ini boleh dipikirkan juga gitu ya oleh pengurus gitu ya. Nah, Ibu Bapak saudara-saudari Dharma, ya, kita melihat bahwa akhirnya di kesulitan-kesulitan ini gitu ya, orang juga dipaksa untuk belajar. Dipaksa belajar apa? Ya belajar mengenal teknologi. Yang tadinya orang tuanya gaptek, akhirnya mau tidak mau belajar juga untuk membantu anaknya belajar di rumah. Bahkan tadi pagi sebelum saya berangkat ke tempat acara yang saya hadiri saat ini gitu ya, kebetulan saya jadi narasumber juga. Nanti saya sempat menonton berita anak itu sampai naik ke atap rumahnya untuk dapat signal. Wah ini apa ya, sangat
menyedihkan juga begitu ya, karena memang beberapa daerah memang signalnya sangat susah ya, sangat miskin, orang bilang miskin signal gitu. Nah, ini perlu menjadi perhatian bagi semua pihak gitu ya, untuk bisa membantu anak-anak dalam memperoleh pendidikan walaupun dalam situasi seperti ini. Nah, masalahnya lagi dengan adanya kesulitan-kesulitan yang begitu banyak Ibu Bapak Saudara-saudara, itu banyak orang akhirnya berusaha atau mencari pemecahan masalah yang salah caranya. Ya, misalnya akhirnya tergiur dengan iming-iming investasi yang menawarkan bunga atau menawarkan pinjaman gitu ya, menawarkan pinjaman kepada orang supaya bisa mengatasi permasalahan keuangannya gitu ya. Nah, dengan iming-iming, kalau bunganya tinggi berarti lumayan dapatnya begitu ya. Terakhir ya investasinya dibawa lari orang gitu karena banyak sekali penipuan-penipuan yang seperti ini. Nah, kemudian juga akhirnya orang tertarik untuk mengambil pinjaman begitu ya, dengan kondisi kesulitan ekonomi akhirnya untuk memecahkan masalah ya mereka minjam gitu ya. Nah, pinjaman ini ya ini yang akhirnya bukan memecahkan permasalahan mereka tetapi justru akan menambah permasalahan hidupnya. Ini banyak sekali terjadi juga ya. Banyak sekali terjadi juga yang saya dengar bahkan akhirnya dia dikejar-kejar oleh debt collector dan akhirnya kantor memberhentikan dia gitu kan karena permasalahan dia ini, dan ini bukan memecahkan masalah tetapi justru akan semakin bertambah berat permasalahan hidup. Dan ada lagi yang caranya ini ya justru nggak masuk akal tapi tetap herannya masih ada juga orang yang mau melakukannya, yaitu dengan bantuan ilmu gaib gitu kan. Bisa menggandakan uang, bisa membuat kaya gitu ya. Oh, ini nanti bawa pulang ini, sembayang ini nanti bisa kaya gitu ya. Terakhir udah disembayangin nggak kaya-kaya juga baru nanya, Romo ini gimana ya, bonekanya ini, patungnya ini saya diapakan ya, karena saya harus kasih dia susu setiap hari gitu ya. Kalau nggak dikasih susu, dia akan menarik-narik baju istri saya katanya. Jadi makhluknya ini meminta susu begitu setiap hari gitu ya. Nah, saya tanya, udah kaya nggak apa-apa kasih susu, saya bilang gitu. Tapi Romo nggak kaya, nah berarti gagal usahanya gitu kan. Berarti kan salah. Ya mereka nanya bagaimana mengatasinya. Ya saya bilang kalau gitu dikembalikan lagi ke tempatnya semula waktu diambil dulu sama kamu gitu kan. Kamu kan dulu pergi ke tempat seperti itu dengan tujuan supaya dapat berkah. Orang tawarin gitu kan supaya banyak berkah hidupnya, rezekinya lancar, usahanya maju, ternyata malah salah. Karena apa teman-teman sekalian, Ibu Bapak? Karena ini bukan berkah yang utama. Memuja kepada yang tidak patut dipuja. Malah bukan mendatangkan berkah, malah mendatangkan masalah, musibah malah. Seperti itu. Jadi kita dengar berita juga terakhir kemarin seorang ibu tega mencungkil mata anaknya untuk belajar ilmu apa ya itu ya cepat kaya itu gitu ya, ilmu supaya cepat kaya itu ada ya, beritanya viral itu ya, yang anak perempuannya itu dicungkil, mau dicungkil matanya, tapi beruntung pamannya itu datang kemudian menolong keponakannya itu. Wah, ini sangat kejam dan akhirnya tidak masuk di akal seorang ibu, seorang orang tua itu tega sekali membunuh, bukan membunuh ya, melukai bahkan menyiksa anaknya sedemikian rupa demi untuk bisa lebih cepat kaya gitu ya. Nah, memang permasalahan ini bukan hanya terjadi saat ini, dari dulu memang Ibu Bapak teman-teman sekalian, tetapi disinilah letaknya di mana kita bisa memiliki kebijaksanaan untuk memilih gitu kan ya, untuk memilih ini benar atau tidak, risikonya bagaimana. Nah,
Apakah lebih banyak kebaikannya atau keburukannya? Itu dia. Perlu disadari sebetulnya di masa-masa kita mendapat musibah, ya, di masa-masa kita mendapatkan masalah di dalam hidup kita, kita harus bisa mensyukuri beberapa hal, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Yang pertama yaitu kita masih diberi panjang umur, gitu ya. Pada saat ini kita banyak sekali mendengar berita atau bahkan kawan baik kita, mungkin keluarga kita sendiri, gitu ya. Itu sudah banyak yang mendahului kita, sudah banyak yang meninggal dunia terkena bencana pandemi kemarin. Bahkan ada juga sampai satu keluarga begitu ya bisa meninggal karena pandemi kemarin. Nah, kita harus bersyukur pada saat ini kita masih diberi panjang umur karena umur yang panjang itu kita memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dalam kehidupan kita. Ya. Dan kalau Anda mau panjang umur, ini resepnya teman-teman, Ibu Bapak Saudara. Dalam Dhammapada 109, Sang Buddha mengatakan, jadi ini resepnya nih ya. Ia yang selalu menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, kelak akan memperoleh 4 hal, yaitu panjang umur, kecantikan, kebahagiaan, dan kekuatan. Jadi Bapak Ibu Sedharma, jadi kalau mau panjang umur ya kita harus bisa menghormati orang yang lebih tua, ya, orang tua kita, menghargai orang yang lebih tua. Nah, ini mengakibatkan karma yang baik, kita akan memperoleh umur panjang, kecantikan, kebahagiaan, dan kekuatan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, memang panjang umur ini tidak bisa tidak bisa kita kondisikan untuk beberapa hal, ya, karena menyangkut karma kita juga dalam kehidupan kita, ya. Tetapi itu jangan sampai kita kondisikannya ke arah yang tidak baik, artinya yang memotong karma baik kita, contoh naik motor kebut-kebutan dan lain sebagainya. Walaupun Anda panjang umur, tapi kalau naik motor kebut-kebutan, itu kesempatan Anda panjang umur itu bisa hilang karena kelengahan atau ketidakwaspadaan Anda. Maka dari itu ini hati-hati gitu kan ya. Anda panjang umur, tetapi Anda punya karakter pemarah, ya, suka berkelahi apa. Nah, ini juga bisa menghilangkan kesempatan Anda panjang umur, gitu kan. Nah, jadi kita tahu bahwa kehidupan kita memang terbatas, ya, kehidupan kita terbatas, tetapi kita jangan sampai juga mengkondisikan keadaan di mana membuat kehidupan kita jadi lebih pendek. Nah, ini yang harus kita syukur ini. Kalau kita sudah mengerti hal ini gitu ya, wah kalau gitu saya harus bersyukur saat ini. Waduh, yang lain kena loh, banyak yang meninggal. Bahkan ada beberapa orang hanya 2 hari kena kemudian meninggal gitu ya. Wah, saya bisa tidak kena. Ini berarti Anda mempunyai kesempatan atau kekuatan panjang umur gitu. Nah, panjang umur ini teman-teman sekalian, Ibu Bapak, tidak ada vouchernya. Ya, kalau SIM card Anda mau panjang umur, maka setiap bulan Anda harus perpanjang, Anda harus bayar itu pulsanya gitu ya. Nah, kalau listrik Anda mau panjang umur di rumah, maka Anda harus beli tokennya gitu kan. Nah, kalau itu enak ya, kalau bisa seperti itu rasanya orang bisa 150 tahun umurnya mungkin ya kalau dia masih kerja. Karena dia bisa beli voucher gitu ya untuk nambah 1 bulan umurnya kayak seperti itu. Tetapi kita nggak bisa demikian karena apa? Kondisi seseorang bisa panjang usia itu banyak faktor. Oleh karena itu kita harus mensyukuri saat ini kita panjang umur. Nggak usah dipusingin. Kita panjang umur atau enggak. Yang penting kita kondisikan saja saat ini supaya kita bisa panjang umur. Artinya apa? Anda jangan menganggap remeh misalnya pandemi ini ya, kalau misalnya keluar rumah jangan lupa pakai masker. Itu kan demikian gitu ya. Kemudian kita makan juga kita perhatikan jangan sampai makanan-makanan itu justru akan melemahkan kesehatan kita. Nah, ini kita perhatikan. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, selain itu, selain panjang umur, jadi yang pertama kita harus bersyukur nih di antara kondisi seperti ini banyak yang meninggal dunia kena pandemi, tapi kita justru
saat ini masih hidup gitu ya. Kita harus bersyukur tuh gitu ya. Karena apa? Kita diberi kesempatan yang lebih baik daripada orang lain gitu ya. Kekuatan karmanya kita lebih besar, powernya lebih besar daripada orang lain gitu. Ya, demikian juga apa saya alami sendiri gitu ya. Kantor satu ruangan dengan saya, bicara-bicara dengan saya, seperti itu. Kemudian positif dan dia memberitahu saya malam hari gitu kan, saya positif COVID gini. Waduh, saya yang kalang kabut gitu ya. Karena satu ruangan AC gitu ya, siangnya habis ngobrol gitu kan, tiap hari ngobrol gitu kan. Waduh, gitu ya. Stres gitu. Nah, akhirnya besok masuk kantor semua orang takut sama saya. Karena kan saya jadi tersangka juga gitu kan. Seperti itu. Langsung dari kantor swab ya, langsung ya swab. Dan ternyata setelah swab gitu ya, itulah pertama kali hidung dicolok-colok gitu ya, merasakan betapa sensasinya luar biasa teman-teman, ibu bapak gitu ya, bagi yang sudah pernah merasakan gitu ya. Nah, itu sensasinya luar biasa, ada yang menangis, ada yang bangkit bersin-bersin gitu ya, seperti itu. Nah, itu ternyata hasilnya negatif. Waduh, saya merasa sangat bersyukur gitu ya. Saya ibaratnya lolos dari lubang jarum karena apa? Karena setiap hari ngobrol dengan dia satu ruangan, ruangan AC tertutup gitu kan. Tapi saya diberi kesempatan gitu ya, saya diberi kesempatan lebih sehat gitu ya, lebih kuat gitu. Sedangkan staf saya yang cuma minta tanda tangan sama dia positif malah. Padahal cuma minta tanda tangan doang. Nah, seperti itu. Jadi inilah orang bilang kekuatan dari karma baik juga ya yang melindungi kita. Makanya kalau setelah kejadian itu, waduh saya bilang wah ini udah habis nih tabungan karma baiknya, mesti banyak berbuat baik lagi nih ya, karena kemarin kepake gitu kan untuk pertahanan diri gitu. Nah itu ibu bapak sekalian, nah disinilah kita menyadari bahwa aduh kita sangat beruntung ya kita bisa panjang umur. Kemudian yang kedua, kita harus bersyukur kalau kita diberi kesehatan yang prima, yang baik. Ya, kita harus bersyukur kita tidak kena COVID. Yang kena COVID juga harus bersyukur bisa sembuh, gitu kan ya. Nah, jadi tetap harus mensyukuri gitu ya. Dalam Dhammapada 198 dikatakan, sungguh bahagia jika kita hidup tanpa penyakit di antara orang-orang yang berpenyakit. Di antara orang-orang yang berpenyakit, kita hidup tanpa penyakit. Nah, inilah kita harus bersyukur sekali nih, gitu ya. Saat ini kan orang banyak yang sakit, tapi kita hidup di antara orang yang sakit, tapi kita tidak kena penyakit. Kita tidak kena penyakit, gitu ya. Kita harus sangat bersyukur, gitu. Berarti Anda luar biasa loh, gitu ya. Anda luar biasa kalau sampai tidak kena sampai saat ini ya. Mudah-mudahan seterusnya juga tidak kena gitu ya. Kita berdoa dan tetap menjaga kesehatan kita gitu ya. Nah, jadi benar yang dikatakan Buddha, sungguh bahagia kita hidup tidak sakit atau tidak berpenyakit di tengah-tengah orang yang kena penyakit. Nah, ini betul-betul realistis dalam kondisi kita saat ini ya. Maka dari itu kita tetap harus menjaga kesehatan kita dengan baik gitu ya. Karena begitu masuk rumah sakit gitu ya, ini mahal. Kalau yang asuransinya punya aman sih gitu ya, asuransinya punya aman gitu kan. Nanti diganti Romo sama asuransi ya. Tapi kan Anda ditusuk-tusuk gitu kan badannya, ambil darah segala macam itu kan sakit gitu kan, seperti itu. Dan tidak enak makanan rumah sakit itu gitu kan. Jadi nggak bisa makan kue tiaw sirem, apa nggak ada di rumah sakit, makannya bubur gitu kan. Nah, seperti itu. Tetap yang sehat lebih bahagia gitu kan. Nah, seperti itu. Walaupun ada asuransi begitu. Nah, jadi inilah coba bayangkan yang ada asuransi saja penderitaan fisik gitu ya, apalagi yang tidak ada asuransi. Wah, itu kebetulan kawan saya itu yang apa namanya yang pernah kejadian dirawat di rumah sakit itu bisa sampai 200 juta teman-teman sekalian ibu bapak untuk sampai sembuh dari COVID-nya. Bayangkan kalau orang nggak punya asuransi bagaimana ya, seperti itu.
Oh Romo, tapi kan itu pemerintah gratis. Nah inilah penyakitnya. Karena berpikirnya kalau kena gratis ini rumah sakit gitu ya. Kalau kena kan nanti dari pemerintah yang bayarin gitu kan. Ada kan yang berpikir gitu akhirnya kan. Kalau kena demikian. Begitu dia kena, barulah dia kapok gitu kan. Aduh Romo, minta ampun, rasanya mau mati katanya ya. Susah nafas gitu ya. Susah nafas, makan nggak suka, makan nggak enak, penciuman hilang gitu kan. Jadi makan apapun tidak ada rasanya gitu kan, nggak nyaman begitu. Nah inilah makanya tetap ya kesehatan itu hal yang sangat berharga buat kita, makanya kita harus jaga dengan baik gitu. Karena begitu Anda sakit ini akan jadi mahal gitu ya. Nah kemudian juga kalau kita menjaga ke depannya, ini kan katanya nih diprediksi gitu ya. Wah, Romo ini mengerikan nih katanya diprediksi Desember bakalan ada gelombang ketiga. Ya kan? Nah, prediksi gitu kan. Saudara-saudara jangan takut. Kalau Anda benar hidup disiplin, ya dari mana-mana Anda ganti pakaian, kemudian Anda juga mencuci rambut Anda dengan rajin. Kalau dari luar, kemudian juga mandi dengan rajin. Jangan diirit ya kalau air ya. Kalau buat mandi gitu ya harus rajin sehari 2 kali minimal gitu ya. Apalagi dari mana-mana. Yakin Anda bisa terhindar dengan prokes yang Anda gunakan. Ya, Anda kerjakan selama ini. Kalau Anda berdisiplin, saya yakin gelombang 3 misalnya pun terjadi, Anda bisa lalui dengan baik juga gitu ya. Tetapi yang perlu diketahui adalah kewaspadaan kita. Ya, kewaspadaan kita ini yang penting untuk menghadapi itu kembali. Dalam Dhammapada ayat 21, Buddha Gautama mengatakan, kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, seperti itulah kalau orang menganggap remeh, lengah, ya seperti orang yang sudah mati gitu kan. Artinya apa? Ya dia sudah siap mati, masuk dalam barisan kematian istilahnya gitu. Dalam antrian. Nah, kita nggak mau seperti itu. Kita mau meninggalnya itu ya baik-baik gitu ya. Meninggalnya umur kita habis, karma kita habis. Kemudian kita meninggal dunia dengan baik gitu kan. Maunya seperti itu ya. Sumbunya habis, lilinnya habis, apinya mati dengan sempurna. Seperti itu maunya. Tapi kan kadang-kadang orang lupa. Ini saja kemarin sempat kaget juga saya ya. Hari biasa ke mall sempat karena ada mau beli sesuatu, saya pikir wah kalau hari biasa sepi nih enak nih ya. Walah, ternyata hari biasa udah ramai sekali orang ke mall, mungkin karena kangen kali ya. Kangen mall kali ya. Saya orang-orang kangen dengan teman-teman, ini kangen dengan mall gitu ya, jalan-jalan. Itu bisa Anda bayangkan. Nah, sekarang hari Sabtu dan Minggu weekend itu sudah penuh. Sudah penuh sekali. Nah, itu tetap kita harus waspada ya. Bukan tidak boleh, boleh saja Anda pergi, tapi Anda tetap waspada, tetap jaga. Kurangi saja, jangan terlalu harus begitu ya, jangan terlalu harus keluar rumah begitu ya. Kurangi saja. Yang penting atau kalau ada acara tertentu bolehlah seperti itu ya. Ya kalau misalnya Vincent ajak saya makan juga saya bolehlah gitu ya, datang gitu ya, seperti itu. Tapi jangan rame-rame, terlalu rame juga menakutkan. Dan pernikahan-pernikahan sekarang pun sudah pernikahannya sudah banyak tuh perayaan-perayaan. Saya sudah sekali juga ya diundang pernikahan, dan pernikahannya itu sudah mengundang sampai kurang lebih 100 orang. Nah, itu. Tapi enak juga tuh kalau kondangan cuma tamunya 100 orang, makanannya banyak gitu ya. Nggak usah ketakutan gitu ya. Jadi bisa disiplin orang-orangnya. Coba kalau pernikahannya seperti umumnya biasa tuh, itu mengerikan sekali begitu MC-nya bilang ya kepada para hadirin dipersilakan untuk memberi selamat kepada mempelai gitu ya. Itu yang diserbu bukan mempelainya, yang diserbu itu stannya sama meja makannya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu teman-teman sekalian kita harus tetap waspada ya. Jadi jangan menganggap remeh hal ini. Jangan berpikir wah aman lah udah semua divaksin gitu ya. Aman lah enggak. Ternyata dari hasil pemantauan peduli lindungi itu
sampai banyak ratusan orang yang positif itu keliaran di mall. Karena kan mereka kan scan barcode ya, ke data mereka itu masuk ke data, kelacak gitu, dia kemana saja. Anda pun kalau positif pun Anda pun akan kelacak mana saja gitu. Nah itu demikian gitu ya. Jadi waspada saja, hati-hati saja. Kemudian kita harus bersyukur di tengah-tengah kesulitan kita dari musibah, ya kita masih diberi kekuatan. Kekuatan apa, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian? Kekuatan mental. Karena banyak orang yang jatuh mentalnya, ya jatuh mentalnya dari musibah ini. Mentalnya jatuh bisa karena terkena COVID. Ada tuh begitu terkena COVID, dulu awal-awal orang terkena COVID itu udah kayak penyakit yang sangat ditakuti ya. Jadi kalau kita dengar si A kena COVID, nah kemudian teman-temannya semua nggak ada yang mau deket dia gitu kan, nggak berani, semuanya takut gitu kan, dan dianggap dia penyakit yang mengerikan gitu ya, dan dia dikucilkan pasti. Bahkan sampai ada di satu tempat dia diusir gitu kan dari daerahnya karena dia isoman di rumah waktu awal-awal dulu gitu kan. Tapi sekarang kalau kita ngomong-ngomong, aduh saya kemarin ini kena COVID, udah biasa gitu kan. Kalau sekarang udah biasa gitu kan. Karena apa? Banyak yang kena teman-teman sekalian. Karena banyak yang kena jadi udah biasa. Oh ya berapa hari? Oh waktu itu saya sampai 10 hari. Oh iya mendingan lu 10 hari. Saya 21 hari. Nah itu ya, seperti itu. Jadi hal yang biasa gitu ya. Seperti halnya orang kena flu lah ya. Kalau kita ngobrol-ngobrol sama orang lain lagi flu, kita nggak terlalu takut gitu ya, karena udah hal yang biasa gitu. Nah, tapi kita tetap hati-hati ya, kita tetap waspada. Nah ini, jadi waktu itu orang-orang yang terkena COVID tersebut, dia jatuh mentalnya. Karena apa? Dia merasa sesuatu penyakit yang memalukan gitu, yang dia kalau dia kena itu gitu. Padahal ini bukan demikian. Itu banyak sekali. Kalau dari cerita-cerita orang yang pernah kena COVID di awal-awal pandemi dulu, dia sampai sembunyi-sembunyi, sampai nggak mau ngaku kalau dia kena COVID, gitu kan. Kalau sekarang orang malah buru-buru, gua kena nih, gitu kan, malah di-share di medsosnya, dikasih tahu sama teman-temannya, wah positif gitu kan, seperti itu. Supaya apa? Ya kalau dikasih tahu kan lumayan, buah, kemudian makanan-makanan dikirimin dari teman-teman. Nah itu dia. Jadi ada juga tuh yang kayak gitu ya, teman saya kena juga satu keluarga, wah dia, saya tanya, kamu perlu bantuan apa? Jangan kirimin lagi, ini di kulkas sudah nggak muat katanya. Karena apa? Teman-temannya semua kirimin makanan gitu ya ke dia, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, nah inilah di mana kita bersyukur bahwa kita masih punya kekuatan mental untuk menghadapi ini gitu ya. Dan masalahnya yang lebih berat lagi, yaitu kalau terkena atau terdampak masalah ekonomi gitu. Biar bagaimanapun orang butuh finansial untuk kehidupannya. Gitu. Nah kalau sebelum pandemi dia rajin menabung atau dia punya ya istilahnya sedikit tabungan, sedikit investasi, saya rasa menghadapi ini dia bisa mengatasinya gitu. Tapi bagi yang dari dulu dia tidak pernah menabung, tidak pernah investasi, begitu terkena dampak seperti ini, wah ini menjadi sangat berat, gitu ya. Ini menjadi sangat berat. Bahkan dari dampak ekonomi ini bisa ke dampak keluarga. Selama 1 tahun kemarin perceraian itu sangat banyak sekali. Ya, perceraian itu sangat banyak sekali karena faktor ekonomi. Ya mudah-mudahan keluarga kita tetap selalu rukun gitu ya, walaupun susah kita sama-sama gitu ya, kita hadapi bersama. Makanya ini penting juga mengajarkan anak-anak kita untuk hidup sederhana gitu ya. Kita juga memang di era kita ini dibilangnya kurang beruntung ya, karena kita dapat pandemi gitu ya. Tetapi ini jadi sejarah hidup gitu kan, sejarah hidup juga.
dan jadi sejarah foto Anda juga, di mana orang foto semuanya nggak kelihatan mukanya, tapi semuanya foto ya. Jadi untuk nanti masa tua Anda lihat-lihat foto-foto Anda, album Anda ya, itu Anda melihat bahwa sebagian besar foto Anda itu cuma kelihatan mata. Ya, jadi karena semuanya pakai masker gitu. Nah, ini bahkan pernikahan pun ada yang pakai masker. Aduh, kasihan juga pengantinnya ya. Itu dulu di awal-awal itu ya, akhirnya ya tetap ada juga sih yang buka masker tapi hanya sebentar gitu ya. Itu bisa dibayangin gitu ya. Ini hal yang kurang menyenangkan, tetapi ya mau nggak mau memang ini karma di dalam kehidupan kita yang secara massal di dunia ini karmanya bersamaan begitu. Kemudian kekuatan kita harus bersyukur karena kita punya kekuatan memperbaiki diri kembali dan bangkit dari keterpurukan. Ini penting, teman-teman. Punya nggak semangat itu? Punya nggak kekuatan itu? Gitu kan? Kan kalau kita seringkali berdana gitu ya, kan kalau para biku atau anggota sangha itu selalu mendoakan kita ayu wano sukang balang gitu kan. Jadi punya kekuatan. Artinya kita punya kekuatan apa? Kekuatan juga di dalam menjalankan kehidupan kita. Punya semangat, masih ada semangat gak? Ada yang sudah terpuruk akhirnya ya udahlah saya tunggu nasib saja gitu ya. Tapi ada juga yang justru dia berpikir dan kemudian dia bisa malah dapat untung di tengah-tengah pandemi gitu ya. Cara berdagangnya dia rubah segala macam. Nah, ini dia punya kekuatan untuk memperbaiki diri. Tapi ada juga yang pasrah gitu ya, ada juga yang pasrah. Maka dari itu teman-teman sekalian, ini di sini kita kelihatan di mana orang yang mempunyai kekuatan yang lebih baik dengan yang kurang mempunyai kekuatan. Contoh, biasanya kebaktian dengerin ceramah langsung di wihara, sekarang pakai Zoom. Udah tahu pakai Zoom sekarang, nggak mau belajar Zoom gitu kan, nggak mau belajar Zoom. Akhirnya apa? Udah biarin aja, tunggu nanti kalau ada kebaktian yang sudah tatap muka baru saya datang lagi gitu kan. Akhirnya ya itu karena apa? Setiap orang tidak sama kekuatan di dalam dirinya. Tapi ada orang yang bilang, oh belajar Zoom ya, bagaimana? Walaupun tanya-tanya, belajar sekali, dua kali, tiga kali, mungkin sampai puluhan kali gitu ya, dan akhirnya bisa gitu kan. Akhirnya bisa. Nah ini berarti dia punya kekuatan dalam hal itu, gitu. Coba kita punya mental gamers ya, pemain game. Kalau Anda main game kan seringkali kita kalah ya kalau main game ya. Kalah terus coba lagi nggak? Coba lagi tuh, gitu. Kalah coba lagi, ya ya itu dia. Tapi bagi Anda yang punya tekanan darah tinggi, jangan coba main Flappy Bird ya. Itu bisa stroke Anda ya, seperti itu. Karena itu permainan yang sangat, kalau menurut saya sangat memakan hati gitu ya, seperti itu karena yang suka main game itu anak-anak pasti tahu gitu ya. Karena itu tingkat kesulitannya dan kehati-hatiannya yang sangat susah gitu. Nah ini tetapi yang kita harus lihat adalah nilai positifnya, bahwa mental seorang gamers itu adalah pantang menyerah sampai menang gitu kan. Nah, itu yang penting tuh. Jadi kalau anak-anak, ibu bapak ya, kalau anak-anak kita suka main game, jangan diomelin ya. Mentalnya gamers tuh dia sebenarnya tuh ya. Tinggal kita arahkan saja, sebenarnya mental dia bagus tuh. Kalah coba lagi, cuman masalahnya akhirnya Romo jadi kecanduan, dia main game Romo katanya, seperti itu. Nah, kita harus atur gitu kan ya. Kita harus atur waktunya buat mereka. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kekuatan yang berikutnya adalah kita harus bersyukur kita punya kekuatan untuk bisa bertambahnya kebijaksanaan kita. Ya, bertambahnya kebijaksanaan kita. Di mana dari pandemi ini kita bisa bertambah kebijaksanaan kita? Kita jadi akhirnya lebih menghargai kehidupan kita, lebih menghargai kesehatan kita, lebih menghargai keluarga kita, teman-teman kita. Wah, ini udah banyak nih mulai nih ya arisan-arisan aktif kembali nih ya. Ayo kita arisan ya, nyanyi bareng gitu. Wah, ya boleh saja gitu ya, tapi hati-hatilah gitu ya. Jangan sampai nanti kebablasan, euforia yang terlalu tinggi gitu kan, akhirnya jadi meledak kembali gitu. Nah ini kita tetap waspada gitu ya, tetap harus waspada. Tetapi
bukan menjadi ketakutan ya, tetap Anda kalau pakai masker sih aman-aman saja, apalagi orangnya juga pakai masker gitu ya. Paling tidak tingkat penularannya itu jauh sangat kecil gitu ya, jauh kecil sekali, apalagi Anda sudah vaksin. Jangan-jangan ada di antara Anda belum vaksin lagi. Iya Romo takut disuntik, alamak ya, jarumnya kecil, jangan takut ya. Ya, masa iya sih sama jarum yang kecil kalah ya. Waktu bayi disuntik gitu ya, juga anak kita kan kita vaksin gitu ya. Masa orang tuanya tidak divaksin, harus divaksin juga. Dan yang keempat, kita harus bersyukur. Yang terakhir, kita harus bersyukur bahwa di saat pandemi ini kita masih punya kesempatan. Artinya apa? Nah, disinilah kita punya kesempatan untuk bangkit kembali, kesempatan untuk banyak berbuat baik kembali, gitu ya. Karena apa? Kita bisa lolos yang tahap pertama dan kedua kemarin itu berkat kekuatan karma baik kita. Ya, jadi kita harus berbuat baik kembali untuk mendapat perlindungan pada saat ada permasalahan atau ada musibah. Dalam Dhammapada ayat 118, Buddha Gautama katakan, apabila seseorang berbuat bajik, hendaklah ia mengulangi perbuatannya itu dan bersukacita dengan perbuatannya itu. Sungguh membahagiakan akibat dari memupuk perbuatan baik. Kemudian Dhammapada 124, Buddha Gautama juga mengatakan, apabila seseorang tidak mempunyai luka di tangan, maka ia dapat menggenggam racun. Jadi kalau tangannya tidak ada luka, dia pegang racun pun tidak apa-apa gitu ya. Racun tidak akan mencelakakan orang yang tidak luka. Tiada penderitaan bagi orang yang tidak berbuat jahat. Inilah teman-teman, ibu bapak sekalian, ceramah saya pada pagi hari ini. Gitu ya. Kalau ada yang mau bertanya, 1-2 pertanyaan dipersilakan karena sebentar lagi saya harus masuk sesi saya di acara ini. Terima kasih. Namo Buddhaya. Oke Romo. Kira-kira berapa menit Romo? Ya kira-kira 5 menit boleh. 5 menit, gitu. Ya, 10 menit ya. Oh iya. Ya boleh, mungkin kalau ada yang ingin bertanya secara langsung atau via chat juga boleh, Bapak Ibu. Mungkin ini ada sambil menunggu pertanyaan masuk aja ya, ada pengumuman singkat dulu saja. Mungkin masih ada yang kurang yakin sama apa yang mau ditanya. Mungkin bisa operator kita ituin dulu pengumuman sebentar. Oh, Romo ini ada pertanyaan dulu. Sorry, ini mau langsung pertanyaan aja. Matiin aja dulu. Ya, Sotihotu Romo, selamat pagi Sotihotu Romo ingin bertanya Romo, kalau misalnya ada teman yang selalu mengeluh terus dia tuh kayaknya susah sekali untuk bersyukur Romo, kita harus mengarahkan dia bagaimana ya Romo? Ya, baik. Yang pertama mengeluhnya apa dulu gitu ya. Mengeluhnya apa dulu? Biasanya kalau saya ada kejadian seperti itu, misalnya gini, kadang-kadang kan ini pengalaman sebagai orang tua gitu ya, kadang-kadang kan anak suka mengeluh gitu ya, kalau ada PR atau apa gitu ya, suka kan mengeluh gitu ya. Yang nggak usah anaknya, orang tuanya juga gitu, kalau kerjaan banyak saya pasti ngeluh gitu ya. Tapi kita lihat, kasih lihat kondisi yang lebih parah. Artinya gini, kita banyak kerjaan mengeluh. Coba lihat orang yang nggak punya kerjaan. Begitu. Orang yang nggak punya kerjaan. Pada saat lihat orang yang nggak punya kerjaan, dia baru mikir, saya masih mending masih punya kerjaan, masih bisa makan. Dia nggak punya kerjaan, lebih parah lagi gitu kan. Nah, jadi teman-teman ibu bapak, kalau misalnya saat ini kita banyak kegiatan, banyak pekerjaan, harusnya bersyukur. Karena banyak orang yang nggak punya kerjaan. Begitu. Ya, jangan mengeluh. Kita harus mensyukuri, ini karma baik kita berarti di atas rata-rata orang lain tuh kalau kita masih banyak pekerjaan. Nah, kalau anak tadi ya sering mengeluh tadi, sekali-kali ajak ke panti asuhan. Jangan diajak ke mall terus. Kalau diajak ke mall terus, itu kondisinya enak terus yang dia lihat, gitu kan. Oh, makanan enak, restoran enak. Ajak sekali-kali ke panti asuhan.
Jadi mereka lihat dan mereka pasti akan nanya karena anak sekarang analisisnya sangat hebat. Mereka akan tanya itu pas sekolahnya gimana? Nah, mereka nggak ada orang tua, mereka susah sekolahnya. Mereka hanya membutuhkan sumbangan-sumbangan dan lain sebagainya. Nah akhirnya nanti dia akan menalar sendiri. Anak kita akan menalar sendiri gitu. Oh ternyata saya sekolah beruntung loh saya bisa sekolah yang bagus gitu ya. Beruntung loh saya sekolahannya nggak apa namanya nggak jelek begitu kan. Sekali-kali ajak juga ke daerah lain atau ke kampung gitu ya, lihat sekolahan di kampung misalnya gitu kan, sekolahannya gubuk, sekolahannya jelek, dia akan bersyukur nanti akhirnya. Tanpa kita ceramahin panjang lebar, dia bisa menganalisa sendiri, dia bisa berpikir sendiri. Justru disitulah peranan kita orang tua, jangan terlalu mengajak anak ke tempat yang selalu kesannya jadi happy gitu ya, memboroskan uang. Boleh sekali-kali makan gitu ya di mall atau di mana boleh, tapi jangan selalu harus ke situ. Tapi sekali-kali ajak mereka untuk bakti sosial, ajak mereka untuk baksos. Supaya apa? Nilai kemanusiaannya, metakarunanya itu bisa berkembang, gitu ya, bisa berkembang. Kalau tidak, mereka hanya berpikir bahwa oh selama ini hidupnya anak mau makan enak, tinggal bilang Pak, yuk, Ma, yuk kita makan ini, langsung bawa makan gitu ya. Tapi sekali-kali ajak ke misalnya ke panti asuhan kemana, bawain makanan biar dia yang kasih ke anak-anak panti asuhan. Misalnya beli KFC berapa kotak, misalnya 50 kotak, dia yang bagiin ke anak-anak. Itu Anda akan lihat sendiri Ibu Bapak, Anda akan terharu sekali lihat anak-anak di panti asuhan itu begitu mereka dibawain KFC itu, aduh itu seperti dapat makan dari alam surga gitu ya. Jadi mereka itu jarang sekali makan makanan seperti itu gitu. Nah, itulah yang membuat keharuan kita dan mengetuk hati anak kita. Jadi akhirnya dia bersyukur gitu. Jadi kalau misalnya dia mengeluh terus yang tadi gitu ya, mengeluhnya apa dulu gitu ya, masalah kerjaan atau apa gitu ya, atau kondisinya, lihat ada orang yang kondisinya lebih jelek. Makanya istilahnya orang harus studi banding gitu ya di dalam kehidupannya ya, harus studi banding ke hal-hal yang bukan hanya lebih baik dari dia, tetapi juga yang lebih buruk dari dia supaya dia bisa balance ya, pandangannya bisa balance, kebijaksanaannya juga bisa berkembang. Nah, seperti itu. Begitu jawabannya. Oke, terima kasih. Oke, ya terima kasih. Semoga menjawab ya untuk yang bertanya tadi. Ini kalau dari Facebook, Instagram belum ada pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung. Kalau tidak ada, oh ada. Oke, kita satu pertanyaan terakhir saja ya Romo ya dari Ya, saudara baik, Vincent terima ya. kasih ya. Silakan Vincent bisa bertanya langsung. Bisa di-unmute. Nggak bisa ya. Oh Oke, ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, selamat pagi Romo, saya itu nama budaya. Budaya. Romo jadi ingin bertanya di saat kesulitan seperti ini gitu kan, banyak orang yang sulit untuk menerima kenyataan Romo. Apakah Romo ada tips gitu, bagaimana kita bisa benar-benar bisa gitu untuk menerima kenyataan yang sampai sesulit atau sepahit apapun Romo, karena banyak sekali orang yang benar-benar sampai down, sampai benar-benar nggak tahu harus gimana gitu kan dalam menerima kenyataan dan nggak tahu harus berbuat apa. Jadi ada nggak Romo misalnya tips gitu yang jitu untuk menerima kenyataan dan kita bisa bangkit kembali Romo di masa-masa sulit seperti ini. Terima kasih Romo. Ini ya, pertanyaan yang bagus tapi dalam prakteknya sulit sekali nih, Vincent. Artinya gini, banyak orang yang nggak nerima kenyataan betul. Karena nanti yang akan mengobati dia adalah jawabannya waktu. Ya, yang mengobati dia adalah waktu jawabannya. Contoh misalnya, seorang ibu anaknya meninggal dunia. Mau dikasih tahu apapun, disemangati bagaimanapun, udah jangan sedih, relakan ya anaknya. Nggak mungkin dia akan bisa menghilangkan kesedihannya atau kehilangannya. Betul nggak? Yang bisa menghilangkannya siapa? Diri dia sendiri, dan itu berjalan dengan waktu. Ya, kemarin saya ada satu cerita dari seorang teman juga gitu ya. Dia cerita, aduh Romo, dulu waktu saya kehilangan anak saya umur 12 tahun, anaknya meninggal dunia itu, saya itu baru bisa melupakan dia 15 tahun. Bayangin, dari 12 tahun dia bisa melupakannya 15 tahun kemudian baru benar-benar dia bisa apa? Ya sudahlah gitu, bisa menerima kenyataan. Itu betapa beratnya. Gitu ya, betapa beratnya
seorang ibu yang kehilangan anaknya atau orang tua yang kehilangan anaknya. Kalau anak kehilangan orang tua 1 tahun juga dia udah happy lagi kok. Apalagi hartanya banyak, wah udah happy dia orang tuanya meninggal dunia gitu ya. Apalagi asuransinya gede, nah itu dia gitu ya. Jadi beda tuh ya kalau kehilangan, dia sedih sekarang, nangis gitu ya, terpuruk. Tapi 1 tahun kemudian dia udah biasa gitu kan, udah biasa lagi gitu kan. Tapi orang tua beda gitu. Makanya itu semua yang tergantung kepada diri masing-masing setiap orang. Dia punya kekuatan mental tadi nggak? Gitu. Dia punya kekuatan mental tadi nggak? Makanya harus bersyukur kalau orang punya kekuatan mental gitu kan. Kalau misalnya dia punya kekuatan tadi gitu ya, maka dia bisa cepat menyadari gitu ya, langsung realistis. Ya seperti contohnya lah di zaman Buddha aja ada kan kisah Gotami ya, yang anaknya meninggal dunia, yang dia nggak terima kan anaknya meninggal dunia kan. Dia berusaha cari obat ke sana kemari gitu kan. Begitu. Jadi akhirnya ya dikasih pelajaran oleh Sang Buddha bahwa dia harus cari biji lada gitu ya, segenggam lada untuk menghidupkan anaknya, dan begitu dia tanya, ternyata semua orang mengalami kematian. Akhirnya timbul proses kebijaksanaannya tumbuh gitu kan, bahwa oh iya ya semua orang juga bisa kehilangan keluarga. Nah akhirnya dia bisa nerima. Nah inilah proses di mana dia perlu waktu. Dia perlu waktu untuk menerima itu. Cuman memang ada orang yang cepat, ada orang yang lambat. Seperti itu. Ya, saya pernah ngalamin juga, salah satu murid saya dulu waktu saya masih kepala sekolah itu meninggal dunia. Padahal itu murid terbaik. Itu boncengan dengan mamanya mau ke arah Taman Anggrek, kemudian kecelakaan di dekat Taman Anggrek, kena motornya kena separator busway, anaknya jatuh ke jalan busway, mamanya jatuh ke jalan biasa. Nah kebetulan waktu itu busway liwat dengan kencangnya, jadi kepalanya dilindas busway. Ya. Nah jadi waktu di rumah duka saya datang, mamanya masih bilang begini, Pak Rudi, anak saya masih hidup, saya mau bawa ke Sinsei, nanti bisa sembuh lagi gini. Sampai orang-orang yang dengerin saya sampai tidak bisa ngomong satu kata pun gitu ya. Sampai orang-orang bilang, Pak Rudi nasehatin gini. Saya bilang nggak ada kata-kata yang tepat untuk menasehati orang yang ibu yang anaknya baru meninggal dunia. Nggak ada gitu. Ya, saya bukan Buddha gitu ya. Buddha aja nggak nasehatin kisah Gotami. Buddha kan nggak nasehatin kisah Gotami. Cuma kisah Gotami yang disuruh ya cari ini. Begitu badannya capek, pikirannya terbuka gitu ya. Baru dia menyadari itu gitu kan. Saya bilang biarkan saja, dia mau ngomong apa gitu ya, biarkan saja nggak apa-apa. Nanti lama-lama dia menyadari, benar 2 tahun tuh teman-teman sekalian, 2 tahun dia baru bisa menerima kondisi itu, kenyataan itu. Nah itulah makanya mental kita itu akan lebih dewasa atau tahu kekuatan mental kita kalau kita dapat masalah. Itu baru dah disebut orang hebat atau enggak, itu begitu. Kalau biasa-biasa saja mah nggak kelihatan dia hebat atau enggak, tapi begitu dia kena musibah, kena masalah, di situ baru kelihatan ya kekuatan mentalnya di mana. Ya itu saja saya rasa Vincent yang bisa saya jawab. Perlu waktu memang ya untuk seperti itu bisa menerima kenyataan. Tapi memang ada orang yang kondisinya cepat, ada yang lambat. Sebetulnya kalau di mahasiswa saya ada sebuah kuis kayak saya bisa tes gitu ya. Anda termasuk yang cepat atau lambat kalau melupakan satu masalah. Nah itu ada kuisnya tuh. Nah, ada caranya, bisa ketahuan gitu ya dari permainan gitu ya, dari permainan. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup sekian. Saya mohon pamit dulu karena saya waktunya akan jadi pembicara lagi. Ini nyambung nih kayak kereta. Terima kasih Romo, Ya. Ya, baik, terima kasih semuanya. Semoga Anda selalu sehat, bahagia dan panjang umur. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, terima kasih banyak waktunya Romo. Sampai ketemu lagi. Ya, saya mohon pamit ya. Ya, silakan Romo. Terima kasih.